ini ya. Jadi kuliah kita malam ini lanjutan dari yang kemarin tentang sinyal bicara. Jadi kalau kemarin pengantar sinyal bicara, kalau sekarang kalau kemarin pengantar tentang sistem pengolahan sinyal bicara atau aplikasi pengolahan sinyal digital, kalau sekarang kita lebih fokus pada tentang sinyal bicara itu sendiri. Tentang sinyal bicara itu sendiri, bagaimana proses pembangkitannya dan apa saja yang terjadi dan apa saja yang kita bisa pelajari di sini. Nah, ini tentang apa yang kita bicarakan di malam ini adalah yang pertama, kita berbicara tentang bagaimana rangkaian sinyal bicara itu mulai dari berasal dari sumber bicaranya atau pengucap atau yang ngomong seperti saya sekarang ini sampai dengan kepada penerimanya. Nah, jadi makanya dikatakan kemudian itu selanjutnya dikatakan sebagai speech chain. Nah, kemudian yang kedua adalah mekanisme tentang pembangkitan sinyal bicara secara fisik itu bagaimana, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan model pembangkitan sinyal bicara. Sorry, saya ambil jaket dulu, ingin ini. Jadi, saya ulangi lagi, bahwa malam ini kita membicarakan tentang speech chain, dalam arti apa itu yang dimaksud dengan speech chain atau bagaimana rangkaian terjadinya sinyal bicara. Jadi speech chain itu bagaimana sinyal itu berasal dari sumber bicara atau pengucap sampai dengan dipahami oleh penerimanya. Kemudian bagaimana yang kedua adalah bagaimana mekanisme pembangkitan sinyal bicara secara fisik. Nah, dalam arti ya secara fisiknya penjelasannya bagaimana, apa saja yang menyebabkan. Kemudian yang ketiga adalah model pembangkitan sinyal bicara. Itu ya. Model pembangkitannya itu berarti namanya model itu berarti tiruan. Tiruan tentu saja yang paling enak adalah dalam kita bidang engineering, tiruan bagaimana memodelkan itu, menirukannya itu dari perilakunya. Bukan seperti apa fisiknya, tapi bagaimana perilakunya itu bisa menirukan pembangkitan yang tadi dulunya. Untuk itu saya sarankan kepada Anda semuanya, ketika Anda ingin membuat model simulasi, Anda pelajari dulu perilaku fisiknya. Nah, bukan berarti fisiknya apa adanya ditiru, bukan. Tetapi apa yang ingin Anda pelajari, apa yang ingin Anda simulasikan. Nah, misalnya tentang telekomunikasi digital. Tentu Anda tidak usah menirukan rangkaiannya dan sebagainya. Tetapi di dalam menganalisa kinerjanya, Anda mempelajari perilaku kinerjanya telekomunikasi digital itu bagaimana. Masalah error probability-nya bagaimana, masalah throughput-nya bagaimana, gitu. Demikian juga dengan sinyal bicara. Nanti kita coba mempelajari perilaku sinyal bicara itu bagaimana. Kenapa kok bisa seperti ini?
kenapa spektralnya seperti itu, dan seterusnya. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan membuat model pembangkitan sinyal bicara. Baiklah, kita masuk pada yang pertama tentang speech chain atau rangkaian sinyal bicara. Rangkaian terjadinya sinyal bicara itu seperti apa? Itu. Nah, kita lanjutkan. Rangkaian terjadinya sinyal bicara adalah seperti berikut. Disederhanakan seperti berikut ini. Jadi, ketika Anda atau saya atau siapa saja itu ingin berbicara, nah, kan? Ketika orang itu berbicara, berarti kan dia itu apa? Ingin menyampaikan sesuatu kan? Orang yang berbicara itu tentu menyampaikan sesuatu, menyampaikan maksudnya. Orang yang menyampaikan maksudnya, sorry ini saya rubah dulu biar ada, tak stop dulu. Biar rapi. Nah, sorry. Nah, gini lebih gede ini ya. Nah, orang yang menyampaikan maksudnya ini biasanya ketika Anda ingin berbicara, sorry, apakah tampilannya sudah cukup, Mas? Mas dan Mbak? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Cukup jelas ya? Iya. Terima kasih. Nah, ketika kita ini sedang berbicara atau sebelum berbicara, tentu kita punya angan-angan. Mau ngomong apa kan, begitu kan? Nah, ini yang di dalam hal ini dalam kategori level linguistik. Dari level kebahasaan, ya, dari level linguistik, kemudian nanti ada tahapan berikutnya adalah level fisiologi atau berupa organ-organ kita. Kemudian level tahapan berikutnya adalah level akustik. Ini yang sudah keluar dalam bentuk sinyal bicara. Nah, ini dari sisi pengucapnya. Sementara dari sisi pendengarnya ada beberapa level. Dari level fisiologi, di mana dia menangkap sinyal bicara, dan level linguistik, memahaminya. Nah, mari kita bicarakan. Di dalam ada bagian sumber bicaranya, tentu saja kita sebagai manusia kan punya otak, ya, punya otak, punya pemikiran. Kalau saya mau ngomong itu kan tentu saya harus memformulasikan atau menyusun kata-kata kan gitu kan. Nah, di dalam menyusun kata-kata tentunya saya juga harus memilih bahasanya apa. Nah, maka di dalam level linguistik itu ada dua, yaitu message formulation dan language code. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Di dalam level yang lainnya, level fisiologi, itu ada dua hal juga, yaitu pada bagian neuromuscular control dan vocal tract system. Neuromuscular control ini merupakan efek atau kelanjutan dari level linguistik tadi. Setelah pesan diformulasikan, disusun, mau ngomong apa, kemudian saya pakai bahasa apa, maka tipe gerakan ototnya juga beda-beda. Syarat kita memberikan perintah yang berbeda-beda. Ketika saya ngomong berbahasa Surabaya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, mungkin Jawa halus, tentu gerakan otot saya berbeda kan? Kalau saya ngomong bahasa Jawa Tengah, maka saya tipe gerakannya agak slowing down, sehingga keluarlah ucapan yang agak lembut, halus gitu, tapi nggak plei, gitu. Kadang-kadang ya. Kalau yang Jawa Timuran mungkin ceplas-ceplos gitu, kasaran Surabayaan gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin lebih lugas biasa, normal gitu ya, seperti sekarang ini. Nah, kemudian nanti kelanjutan level akustik. Level akustik itu berarti suara sudah keluar dari mulut dan kemudian nanti merambat di udara. Berikutnya ditangkap oleh otak. Nah, di sini kembali lagi kepada level fisiologi, pada jaringan kita. Jaringan telinga kita menangkap. Pertama, yang paling ujung itu adalah daun telinga. Nah,
Daun telinga menangkap sinyal suara, ya. Nah, kemudian dilemparkan diterambatkan ke gendang telinga. Gendang telinga bergetar, makanya muncullah daerah basilar membran motion, gerakan atau getaran lapisan tipis yang kita kenal dengan gendang telinga tadi. Dari situ dilempar lagi, diarahkan ke neurotransduction. Jadi transducer kita menangkap ini sinyal apa, gitu kan. Nah, kemudian dilanjut, sinyal yang ditangkap, oh itu ternyata omongannya manusia. Nah, sampai telinga sampean mendengarkan kata-kata saya ini, oh dia berbicara dalam bahasa Indonesia. Gitu. Setelah itu otomatis otak Anda berpikir, mensweetkan, memutar dan bekerja menggunakan kamus-kamus bahasa Indonesia. Jadi di dalam otak kita ini sudah memiliki rangkaian database tentang ucapan kata-kata sesuai dengan bahasanya. Kalau kita sudah mempelajari bahasa Indonesia, ya kita punya kamus bahasa Indonesia. Belajarnya hanya bahasa Surabaya, ya punya kamus bahasa Surabaya di dalam otak kita. Nanti kemudian dari situ kita bisa memahami pesannya atau message understanding. Jadi silakan, ini dilihat dulu, digambarkan, dipelajari sampai paham urutannya. Ini yang dikatakan sebagai speech chain, ya, atau rangkaian terjadinya pembicaraan, itu ya. Speech chain atau rangkaian atau rantai dari terjadinya pembicaraan, dari sumber bicara dipahami, dikeluar, kemudian sampai dipahami oleh pendengarnya, itu namanya speech chain. Ya, silakan dilihat dulu sambil bernafas. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan satu persatu. Oh, bisa. Yang pertama adalah message formulation, atau bagaimana menyusun suatu pesan atau informasi. Bahwa pesan atau informasi itu berawal dari keinginan kita. Ingin menyampaikan apa? Mungkin kita ingin bertanya. Maka message formulation ini merupakan bagian paling awal dari speech chain. Hasrat ingin menyampaikan apa? Nah, misalnya seorang cowok datang ke rumah cewek, dia mau ngomong apa? Itu. Hasratnya ingin mengucapkan apa? Pinjam buku, itu, nanya tugas, atau yang lain-lain itu ya. Nah, atau ngajak makan malam misalnya gitu. Atau ngajak belajar bersama gitu. Itu. Macam-macam ya, tergantung dari keinginannya. Misalnya ini dalam hal ini menanyakan, halo apa kabar, atau selamat malam, selamat siang, itu misalnya. Tentu saja di dalam message formulation ini, kita ini tahu apa yang ingin kita ucapkan. Jangan sampai Anda ngomong nggak ngerti yang diucapkan, itu berbahaya. Nah, formulasi ini kalau dipaparkan dalam bentuk tulisan itu, dalam bentuk teks itu ya seperti tulisan yang berderet-deret gitu. Banyak itu. Seandainya kepala Anda itu ada tulisan, tertulis gitu, wah, kan muncul layarnya gitu tulisan-tulisan. Seandainya. Nah, tapi kita kan tidak usah begitu, kan sudah bisa menyampaikan kata-kata kan. Itu artinya message formulation. Dari pewicara atau yang ngomong. Nah, seperti ketika saya ingin menjelaskan kepada Anda, saya mikir, ini apa yang saya sampaikan? Nah, materi apa hari ini? Bab berapa? Gitu kan? Nah, bagaimana? Bisa dipahami tentang message formulation? Halo? Bisa, Pak. Bisa kan? Sederhana ya. Nah, gampang kok ini ya. Kayak kalau kuliah itu gampang-gampang. Cuman soalnya aja yang kadang agak sulit ya. Waduh, ini kursornya kok hilang. Nah,
Setelah kita memformulasikan pesan apa kepada lawan bicara, maka kita menentukan kira-kira saya pakai bahasa apa. Dalam kuliah ini saya menyampaikan bahasa apa? Bahasa Surabaya, bahasa pakai Jawa Tengah, gaya Solo atau Jogja, dengan bahasa kasaran atau bahasa keraton. Nah, karena saya Raja Jawa, yang lagi populer kan Raja Jawa. Itu nirukan Raja Jawa misalnya, nah, atau cukup dengan bahasa rakyat biasa, gitu. Atau mungkin saya pakai bahasa Madura. Itulah dikatakan language code. Berarti kode bahasa yang digunakan. Nah, itu. Makanya jangan sampai kita milih language code yang salah. Ketika Anda berbicara dengan teman dari Madura, sampai berbicara menggunakan bahasa Jawanya yang halus. Nah, kasihan nanti pendengarnya. Teman dari Madura nggak ngerti. Begitu juga sebaliknya, teman sampai dari Madura ngomong dalam bahasa Sumenep sana. Biarpun halus bahasanya, tapi sama juga nggak ngerti orang Jawanya. Itu ya. Nah, itu. Jadi makanya language code itu, nah dari language code itu nanti akan menentukan apa yang ditentukan. Ya tentu saja pilihan kata-katanya, sehingga pendengarnya harus ngerti. Dan kemudian gaya bicaranya. Gaya bicaranya orang Surabaya dengan orang Jawa Tengah berbeda. Gaya bicara saya dengan teman-teman saya dari Madura juga berbeda. Dari language code itu akan menentukan prosodinya atau intonasinya, naik turunnya suara itu kan sangat, iramanya kan sangat dipengaruhi oleh language code yang digunakan. Itu. Jadi kalau saya pakai bahasa Surabaya ya ceplas-ceplos agak cepat gitu. Keras suaranya. Kalau saya sedang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Solo atau daerah selatan gitu, daerah pesisir selatan Jawa Timur, atau Madiun dan sebagainya, kemudian dengan tuh sampai Trenggalek dan sebagainya itu, sampai dengan ke barat, nanti ke lanjutan Ponorogo dan seterusnya, ya tentu saja bahasanya agak pelan, sehingga prosodinya beda, halus, bagaimana, sudah mengerti apa belum, gitu kan, itu. Beda dengan ketika pakai bahasa Surabaya, gimana? Anak-anak udah ngerti, gitu. Itu kan, nah, itu maka prosodi atau fonologi itu akan mengikuti bahasa yang digunakan ya. Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia khas Surabaya ya seperti ini bahasanya, agak cepat, suaranya cenderung keras gitu ya. Kalau menurut orang Jawa Tengah dikira marah-marah, padahal ini ya apa adanya gitu, seperti ini gitu ya. Oke, berarti language code sudah paham ya? Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah neuromuscular control atau bagaimana saraf kita ini menggerakkan otot-otot kita sesuai dengan tipe bahasa yang kita gunakan. Itu. Tipe bahasa yang digunakan apa? Pakai bahasa Jawa, halus, lembut, gerakan mulutnya, bibirnya agak pelan. Suara yang dihasilkan agak tidak terlalu keras. Itu. Jadi gerakan artikulatornya, gerakan bibirnya juga beda. Ketika saya bahasa Surabaya, tentu agak geraknya lebih cepat, energinya lebih tinggi, gitu. Nah, ini semua dikatakan sebagai neuromuscular control atau bagaimana saraf itu menggerakkan atau mengendalikan sehingga menghasilkan suara-suara yang mewakili gaya dari language code-nya masing-masing. Ketika saya menggunakan bahasanya teman-teman dari gaya bahasa teman-teman dari Indonesia Timur, maka suasana jadi cepat. Bagaimana kau? Gitu. Nah, beda kan? Gitu. Sehingga ini sangat dipengaruhi oleh kulturnya juga. Itu ya. Paham ya? Kita lanjut. Kemudian karena adanya gerakan artikulatori tadi, jaringan saraf tadi, maka memunculkan vokal tract yang berbeda. Bentuk-bentuk suara, gerakan-gerakan otot, gerakan paru yang berbeda. Nah, ini. Jadi dari vokal tract yang berbeda menghasilkan suara-suara yang berbeda, muncullah gelombang akustik yang berbeda-beda pula.
itu. Nah, ya kan? Itu saling berkaitan. Oke. Ini adalah bagian dari pewicara. Sekarang kita lanjutkan kepada bagian penerimanya. Bagian penerima ketika sinyal akustik itu merambat di udara sampai kepada telinga kita, menggetarkan membran gendang telinga. Ya. Kemudian ada suatu proses konversi dari gendang telinga itu nanti diarahkan. Jadi gendang telinga setelah itu ada berikutnya ada telinga bagian tengah yang bekerja seperti spektrum analyzer, menata. Ini frekuensinya apa saja. Dia bekerja sebagai non-uniform filter seakan-akan. Itu. Oke. Jadi canggih sekali. Jadi sebetulnya perangkat-perangkat yang dibuat manusia itu adalah menirukan perilaku-perilaku yang ada di dalam fisik atau di dalam alam ini. Non-uniform filter itu mengikuti pola telinga manusia salah satunya. Jadi kita itu, para ahli itu banyak didasari, pemikirannya banyak didasari oleh fenomena-fenomena alam yang ditangkapnya. Nah, itulah. Membaca yang tersirat di alam ini menjadi suatu penjelasan ilmiah dan jadilah ilmu pengetahuan. Jadilah. Maka di mana itu? Itu ciri khasnya orang-orang yang selalu berpikir dan berzikir. Nah, itu. Kalau orang itu mau mikir tentu akan menghasilkan ilmu pengetahuan, kan gitu kan? Dan tujuannya adalah untuk dimanfaatkan gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian neural transduction ini dari tadi membran tadi ditangkap. Ini apa sih sebetulnya? Ini ada suara apa? Kok telinga ada sinyal apa? Telinga ini bergetar. Oh, ternyata ada suara manusia. Ada suara. Dari suara itu, oh suara ayam misalnya. Oh ini suara motor. Oh ini suara manusia. Nah, kalau suara manusia maka akan dilanjutkan ini. Dia itu ngomong pakai bahasa apa sih? Nah, oleh bagian language translation-nya ini. Ngomong pakai bahasa Surabaya atau bahasa Indonesia. Oh, maka language code-nya di-set ini. Sehingga otak kita lalu memilah, mencari database yang ada di dalam memori kita ini untuk bahasa khas Surabaya atau bahasa Indonesia ciri khas Surabaya. Sehingga dari sini akan dipahami kalimat-kalimatnya atau kata-katanya, message understanding, pemahaman dari informasi yang disampaikan. Tuh. Oke, sementara saya break dulu. Absen, ganti absen dulu ya. Tadi LJ, sekarang PJJ. Tuh, nggak bisa ditutup. Nah, saya tutup dulu ya. Tunggu dulu. Saya ganti. Nah, sabar dulu. SDR, PJJ, akses kuliah, buka presensi. Oke, yang PJJ silahkan absen sekarang. Nah, oke ya. Oke. Baiklah. Kita lanjutkan.
Nah. Minum dulu, haus. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana mekanisme pembangkitan sinyal bicara. Oke, gambarnya sudah jelas, teman-teman? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke. Jadi pembangkitan sinyal bicara itu berawal dari sini. Ada tekanan udara dari paru-paru, kemudian mendorong ke bronki ini. Di sini ada pita suara bergetar, kemudian ada ini ada leher, rongga mulut dan sebagainya, ya kan? Nah, kemudian ada rongga ini, gigi, mulut dan sebagainya. Semuanya akan saling berpengaruh. Nah, kalau kita kan sekarang apa saja sih yang organ yang menghasilkan wicara, atau apa saja organ yang berpengaruh pada suara yang dihasilkan? Maka tentu saja ada paru-paru. Bagi orang yang udaranya parunya kuat, ya biasanya ngomongnya bisa tahan lama, enggak gos-gosan. Tapi kalau orang yang mohon maaf sakit paru itu, kalau ngomong kan gos-gosan, terasa berat sekali. Kemudian ada yang namanya vocal cord. Vocal cord itu apa? Ya ini pita suara. Kemudian ada laring, paring, kurang lebih daerah-daerah yang berada di leher dan sebagainya. Kemudian ada hidung, ada lidah, gigi, bibir dan sebagainya. Itu semuanya saling berpengaruh di dalam menghasilkan sinyal bicara. Jadi orang yang lehernya agak jenjang, agak panjang, dan lehernya pendek tentu akan memberikan hasil atau bentuk suara yang berbeda. Begitu juga orang yang giginya agak, mohon maaf, normal dan giginya tongos akan berbeda juga. Yang bibirnya tipis sama bibirnya tebal, suara yang dihasilkan juga berbeda-beda. Itu ya. Kalau yang lidahnya bundel bagaimana, Pak? Nah, mengucapkan R agak susah, katanya begitu. Nah, yang lidahnya bundel, yang lidahnya lancip, tentu suara yang dihasilkan juga berbeda-beda. Jadi kalau bentuk mulut Anda misalnya itu menyerupai Krisdayanti, maka akan menghasilkan suara seperti Krisdayanti gitu. Kurang lebih begitu penjelasan gampangnya. Sehingga bisa menyanyinya enak gitu ya. Nah, kalau struktur dalamnya sama, tentu suaranya tekanan yang sama akan menghasilkan suara yang sama pula. Tapi kalau bentuknya beda, biarpun dikasih tekanan yang sama, outputnya nanti akan beda pula gitu ya. Itu, ya. Nah, kemudian ketika suara ini lebih dipengaruhi oleh mulut, maka dikatakan sebagai vocal tract system. Tetapi ketika suara ini dipengaruhi oleh rongga hidung, maka dikatakan dia bukan vocal tract, tapi nasal tract. Artinya suara itu akan menghasilkan bentuk yang beda. Jadi suara M, suara N, suara NG, itu dikatakan terpengaruh oleh nasal tract. Adanya pengaruh dari nostril hidung atau hidung. Ya tentu saja ini, karena ini suara ini hasil dari resonansi ya, jadi berasal dari pita suara, kemudian ada getaran ya. Ini ada getaran di leher Anda, maka bagian tubuh kita juga ikut bergetar, udaranya ikut bergetar, gitu. Kalau suara yang berasal dari pita suara saja jelek suaranya, seperti per gitu. Tapi adanya hidung, kemudian gigi, mulut, rongga mulut, itu akan menghasilkan suara yang seperti sekarang ini, gitu. Nah, begitu rumitnya ciptaan yang di atas. Jadi untuk itu dengan belajar pengetahuan ini tentunya diharapkan kita akan menjadi hamba yang lebih taat, yang lebih sadar bahwa lemahnya kita ini ya. Nah, kita betapa lemahnya manusia itu. Dan begitu kompleksnya yang diciptakannya di atas untuk kita itu kan. Nah, ini masih suara, belum lagi yang lain. Wah, luar biasa gitu ya. Nah,
Ini kurang lebih seperti ini yang keluar dari pita suara itu, gitu. Nah, jadi kalau bentuk pulsa-pulsa yang pendekatan glotal modelnya, istilah pulsa glotal begini, ya begini. Nih. Kalau didengarkan ya seperti per gitu. Nah, kemudian dari adanya mulut, rongga mulut dan sebagainya akan memberikan bentuk suara yang berbeda-beda seperti voice sound, seperti vokal dan lainnya ya. Kemudian unvoiced sound seperti S dan H, voice frikatif, plosive ledakan dan sebagainya. Nah, kemudian muncullah dari suara-suara itu kita klasifikasikan sesuai bahasa yang digunakan. Dengan berbahasa Indonesia, maka kita bagi-bagi, kita kelompokkan. Suara-suara yang muncul itu menjadi suatu kelompok terkecil yang namanya fonem. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita ada fonem yang simbolnya A, I, U, E, O disebut sebagai vokal. Kemudian kelompok fonem yang namanya adalah semivokal, Y dan W. Kemudian ada juga kelompok fonem yang terdiri dari vokal rangkap, ya kan? Nah, kemudian dari nasal atau sengau, gitu kan? Fonem yang vokal itu apa? Vokal itu berarti bahwa ketika dia keluar tidak ada hambatan. Anda ucapkan A, I, U, E, O atau E atau E, maka tentu saja mulut Anda terbuka, tidak ada gangguannya ya. Kemudian ada semivokal, mendekati vokal nih ya. Kemudian vokal rangkap itu A, I, A, U, A, O, A, I, O, I, gitu kan. Nah. Kemudian ada nasal atau sengau, M, N, Eng, En, gitu kan. Nah, dan seterusnya, silakan dibaca sendiri ya. Nah, ini contoh dari ucapan selamat datang, kemudian ya, yang tersusun dari 15 fonem. Nah, ini berikutnya, yang terakhir hari ini adalah pembangkitan sinyal wicara. Ini agak berat ini. Pembangkitan sinyal wicara. Bagaimana sinyal wicara terbangkit? Nah, namanya model itu berarti menirukan sesuatu seperti aslinya. Yang ditirukan bukan fisiknya, tetapi yang ditirukan adalah perilakunya. Bentuk sinyal itu perilakunya seperti apa, dimodelkan dan didekati dengan pendekatan matematik. Gitu. Nah, di dalam model-model yang digunakan itu ternyata yang paling mirip adalah ketika kita menggunakan basis filter, dalam inilah filter digital itu. Ini untuk bisa membuat model maka kita pelajari dulu vocal cord secara artikulatori, secara perangkat mulut kita ini bagaimana cara kerjanya. Nah, dalam hal ini vocal cord bervibrasi menghasilkan suatu sumber harmonik. Kemudian mulut kita bekerja sebagai penguat atau amplifier. Jadi sangat bergantung bentuk mulutnya ya. Jadi harmonisa itu juga saling menguatkan. Nah, diperkuat ini, beberapa harmonisa dapat diperkuat secara lebih besar dibandingkan harmonisa lain. Jadi mulut ini memerlukan amplifier. Nah, oke, karena mohon maaf, saya kelihatannya ada panggilan. Jadi untuk kuliah hari ini saya break dulu, nanti akan saya lanjutkan minggu depan gitu ya Mas Mbak ya. Mohon maaf ya. Itu mohon maaf. Oke. Matur suwun. Kita lanjutkan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih Pak.